ya kan? Semua rusak seperti ini. Maka tidak ada jalan lain ya, kecuali kita harus kebangkitan rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan di tangan rakyat. Karena sekarang ini kedaulatan di tangan partai politik yang bersegerombolan mereka itu yang menang, yang merasa menang, padahal menangnya curang. Itu kedaulatan di tangan mereka. Kita harus berjuang semaksimal mungkin, merapatkan barisan untuk mengambil alih kembali kedaulatan di tangan rakyat. Dan kita harus kembalikan kepada konstitusi yang benar, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada teman-teman tim ad hoc petisi 100. Selamat datang Pak Amin Rais, Pak Bahak, Ibu Sumirat, dan Pak Badrun. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT yang berikutnya akan mengantarkan kepada kemenangan bangsa Indonesia. Amin. Apa yang kita alami, kerusakan yang kita saksikan di negeri kita bukan suatu perencanaan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini sudah by design, mungkin juga berpuluh-puluh tahun pasca daripada imperialisme. Dan itu berlanjut, berestafet, tapi mereka tidak pernah berhasil. Maka sebetulnya kekuasaan dan kerakusan mereka yang ditunjukkan sekarang ini adalah merupakan desain yang sudah lama direncanakan. Dan titik awal daripada skenario mereka untuk menjajah dan untuk menguasai Indonesia ini, baik secara politik, secara ekonomi, secara ideologi, itu bermula daripada 98. Maka 98 itu adalah titik kulminasi daripada kemarahan masyarakat yang Orde Baru itu terlalu lama dan sudah mulai banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tapi di samping itu, kesempatan yang sangat manis adalah kesempatan menjatuhkan Orde Baru dengan mempersiapkan untuk perencanaan ke depan, berapa puluh tahun ke depan. Mereka sudah rancang. Maka dalam menjatuhkan Orde Baru itu sebetulnya bukan satu komponen, tapi beberapa komponen ideologis yang mereka bersatu menjatuhkan Soeharto. Maka yang mereka lakukan pertama adalah amandemen konstitusi. Melalui situlah mereka mulai. Yang kebetulan Pak Amin Rais waktu itu menjadi ketua MPR. Tapi Pak Amin Rais dengan husnudonnya, karena memang baru menjatuhkan Pak Harto yang sudah luar biasa itu, sehingga husnudon terlalu tinggi, sehingga orang-orang yang punya hidden mission di belakang itu membuat sebuah perencanaan amandemen yang di situ menjadi pijakan untuk berikutnya sampai nanti kemenangan untuk menjajah Indonesia. Ya. Saya kira ini kita rasakan. Contohnya saja dalam pasal 6 ketika seorang presiden, kalau dulu sebetulnya adalah pribumi asli, ya kan, beragama Islam dulunya. Lalu kemudian Islam dihilangkan. Yang sisa adalah pribumi asli bangsa Indonesia. Kemudian ketika di amandemen, maka hilang menjadi apa? Warga negara Indonesia. Artinya apa? Mereka mempersiapkan supaya yang menjadi presiden tidak harus pribumi, bisa juga orang asing atau orang WNA turunan.
Kenapa? Karena secara nyata dalam sejarah bahwa etnis Cina, mohon maaf, itu dari awal menyatakan kami bukan bangsa Indonesia. Kami bukan bangsa Indonesia. Kami menolak kebangsaan Indonesia. Kami cukup menjadi warga negara Indonesia dan minta 2 warga negara. Nah, ini jelas di situ. Mulai dari kerusakan yang kita rasakan sekarang ini bukan satu perencanaan yang setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun yang sudah rencanakan luar biasa secara estafet. Lalu kemudian tinggal 2 pengaruh sebetulnya di Indonesia ini, asing yang untuk ingin menguasai Indonesia secara politis, secara ekonomi, secara budaya dan lain sebagainya. Kekuatan American Mandate dan kekuatan Cina. Nah, makanya di sana ada yang namanya yang dibikin oleh Yusuf Hanadi, CSIS. Itu awalnya sebetulnya mendesain Indonesia ini agar tetap bisa dikendalikan oleh Barat, nah ini, oleh Amerika. Tapi akhirnya ketika rezim Jokowi ini didesain dari awal, maka sudah ketahuan kemana arahnya. Kita bisa mengindikasikan arah pertama kemana arahnya itu adalah ketika jargon revolusi mental dikeluarkan. Begitu ada jargon revolusi mental, kita sudah menilai kemana arahnya ini, akan dibawa kemana. Karena yang namanya revolusi mental itu adalah bagaimana membebaskan manusia dari belenggu Tuhan dan keagamaan. Itu revolusi mental namanya, supaya dia menjadi rakyat yang tidak ada belenggu sistem agama dan sistem ketuhanan. Itu revolusi mental. Setelah Jokowi awal mengatakan revolusi mental, nah betul ini, berarti arahnya mau ke sana. Kita sudah tahu. Dan sekarang sudah terus, sampai dulu sudah terindikasi ingin minta maaf kepada PKI. Kita tolak, kita demo habis-habisan. Sampai Luhut sebagai Menteri Menko Polhukam kita dan mengatakan tidak mungkin kita akan minta maaf kepada PKI. Saya sebagai menteri pasti bisa ditembak oleh tentara, oleh bawahan saya kalau kalau rezim ini meminta maaf kepada PKI. Tapi katanya lambat laun sekarang sudah sampai pada kesimpulan itu. Dan ini sudah sebentar lagi klik, mereka sudah penjajahan total 100%. Masih ada 10% lagi kita bernafas untuk melawan dan untuk menggagalkan mereka. Jadi sebetulnya rezim 2 periode ini adalah rezim boneka. Rezim boneka dan semua sudah rusak. Konstruksi kebangsaan rusak, konstruksi bernegara rusak, konstruksi hukum rusak, semua rusak. Ya kan? Semua rusak seperti ini. Maka tidak ada jalan lain ya, kecuali kita harus kebangkitan rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan. Kedaulatan di tangan rakyat. Karena sekarang ini kedaulatan di tangan partai politik yang segerombolan mereka itu yang menang, yang merasa menang, padahal menangnya curang. Itu kedaulatan di tangan mereka. Kita harus berjuang semaksimal mungkin, merapatkan barisan untuk mengambil alih kembali kedaulatan di tangan rakyat. Dan kita harus kembalikan kepada konstitusi yang benar, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini yang luar biasa. Maka dalam kesempatan ini kita usulkan agar segera diadakan sebuah rembuk nasional. Rembuk nasional, tokoh-tokoh semua komponen, jadi kita bikin tim ad hoc untuk kita keliling ke provinsi, minimal 15 provinsi kita koordinasi, ya kan? Supaya ini satu suara. Kita harus keliling, ada tim ad hoc yang keliling, kita sosialisasi. Intinya adalah we don't trust, kami tidak percaya. Ada yang tidak percaya, kemarin lagi kegiatan tentang saya. We don't trust. We don't trust regime. We don't trust you atau the regime. The regime. Jokowi. We don't trust with regime, with Jokowi, with regime. Karena yang dosanya bukan Jokowi saja, di belakangnya Jokowi ini otak-otaknya banyak ini. Nah, itu yang harus kita bongkar, kita kembalikan kepada tangan kita lagi. Saya kira itu mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi, kita hendaknya dalam waktu dekat ada rembuk nasional yang kita rencanakan dengan bagus. Kita konsolidasi membentuk tim ad hoc
supaya ini benar-benar menjadi dukungan rakyat dan semua mendukung, insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.